Saudara Rafael Alun, orang tua Mario Dandi terdakwa kasus penganiayaan David Ozora menolak menanggung pengganti kerugian atau restitusi yang dibebankan pada Mario. Rafael berdalih sudah tidak memiliki harta untuk menanggung restitusi korban. Sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menetapkan restitusi 120 miliar rupiah atas penganiayaan terdakwa Mario Dandi. Berdasarkan perhitungan LPSK, korban dinilai menderita kehilangan kekayaan 18 juta rupiah, biaya medis psikologi 1,3 miliar, serta komponen penderitaan 118 miliar. Sebelumnya keluarga korban David Ozora melalui orang tuanya mengajukan restitusi 54 miliar pada LPSK. Namun LPSK menghitung ulang kerugian yang dialami David dan keluarga. Bagaimana sebenarnya dasar pemberian restitusi dan bagaimana jika pelakunya bukan lagi anak di bawah umur? Apakah memang lepas dari tanggung jawab orang tua pelaku? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Sambodo, ayah terdakwa Mario Dandi, tidak bersedia menanggung restitusi atau ganti rugi termasuk biaya pengobatan yang dibebankan kepada sang anak karena menganiaya David Ozora. Pernyataan itu tertuang dalam sebuah surat yang dibuat Rafael dari balik jeruji besi rumah tahanan KPK. Dalam surat yang dibacakan penasihat hukum Mario, Andreas Nahot Slitonga, Rafael Alun menilai sang anak sudah dewasa sehingga bisa membayar restitusi secara mandiri. Selain itu, Rafael mengaku tidak bisa menanggung biaya restitusi karena seluruh asetnya telah disita KPK. Kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban. Sehingga kami memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami sekeluarga dan rekening-rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi. Rafael Alun Trisambodo menyatakan tidak bersedia membayar restitusi karena asetnya disita KPK. Berikut daftar aset Rafael Alun yang disita KPK. Di DKI Jakarta, salah satu aset Rafael Alun yang disita merupakan kontrakan yang terletak di Meruya, Jakarta Barat. Kemudian ada juga rumah di Simpruk hingga kos-kosan di Blok M, Jakarta Selatan. Aset milik Rafael Alun di Surakarta atau Solo juga disita. Ada 2 mobil mewah milik ayah Mario Dandi Satrio yang disita, yaitu mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser. 1 motor gede Triumph 1200 cc milik Rafael Alun yang ada di Yogyakarta juga disita KPK. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyebut keluarga David Ozora mengajukan restitusi kepada Mario Dandi melalui LPSK sebesar 52 miliar rupiah. Namun LPSK menilai seharusnya restitusi mencapai 120 miliar rupiah. Ya, dari permohonan itu kemudian kami mengelompokkan sesuai dengan komponen-komponen ganti kerugian atau restitusi yang ada di undang-undang. Dan dari permohonan itu total perhitungan kewajaran LPSK sebesar 120 miliar 388 juta 911.030 rupiah. Baik. Saudara bisa jelaskan, sehingga kan dari 52 sekian Betul. M ya. Yang dimohon ya. Belakangan dari tim penilaian 120 miliar sekian. Ya. Itu coba terangkan itu komponen-komponen sehingga ketemu nilai tersebut. Baik, untuk komponen ganti kerugian atas kehilangan yang dimohonkan 40 juta, tim penilai LPSK menilai hanya 18 juta 100. Komponen penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis dari 1 miliar 315 juta 45 ribu, tim juga menilai 1 miliar 315 juta 660 ribu. Nah, sementara terkait dengan penderitaan 50 miliar, tim menilai angka kewajarannya sebesar 118 miliar 104 juta sekian. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora menyebut jika Mario Dandi menolak membayar restitusi, maka harus diganti dengan tambahan hukuman penjara. Kalau kita keluarga mah simpel aja. Kalau dia nggak mau bayar, ya diganti kurungan aja. Kenapa nilainya banyak? Biar makin lama jadi kurung. Harapan dari keluarga gitu aja.
sesederhana itu. Urusan mau dibayar apa kagak itu nanti di pengadilan aja. Tapi harapan kami adalah ketika nilai tersebut menurut dia terlalu berat atau nggak masuk akal ya ganti aja pakai kurungan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Jaksa mengatakan perbuatan Mario Dandi dilakukan bersama Shane Lucas dan anak AG. Mario dan Shane terancam hukuman 12 tahun penjara, sementara AG divonis 3,5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Rafael Alun Trisambodo